Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini sebelum kita memulai ibadah. Kita di dalam doa di pagi hari ini. Oke. Sekarang mari kita berdoa ya sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, pada hari ini kami semua memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan ajarkan kami yang ada di rumah maupun yang di gereja. Kiranya Tuhan berkati kami agar yang kami ibadah bisa kami terima dengan baik dan bisa kami lakukan di rumah. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin.
yang penuh semangat dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua lagi nama saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberi persembahan, Kakak Fiona akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang mau memberikan persembahan Tuhan Yesus, dan kiranya persembahan ini bisa untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, sekarang selagi memberikan persembahan, mari kita angkat pujian ini. Dan berkat di dalam
mendengarkan firman Tuhan. Pasti apa aja nih yang disiapkan kalau mendengarkan firman Tuhan? Apa Apa ya? ya? Kita Buku tulis. Telinganya jangan lupa. Benar, telinga dan hati. Hatinya. Hatinya. Oke, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirawi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirawi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirawi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay! Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, siap mendengarkan firman Tuhan? Maka untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, mari saya ajak untuk semua kita boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami merindukan firman-Mu. Urapilah setiap kami, sehingga saat firman dibagikan, kami sebagai anak-anak-Mu bertanggung jawab. Dengar-dengaran, konsentrasi, tidak mengganggu dan tidak terganggu. Karena saat Tuhan berkata-kata, maka kami semua mendengarkan. Saat Raja menyampaikan pesan, maka kami semua ini rindu untuk mengetahui apa pesan daripada Sang Raja yang Maha Tinggi itu. Oleh karenanya, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, tolonglah kami, untuk kami mengerti di saat kami kurang paham, untuk kami rindu mau melakukan di saat kami rasa bahwa wow, itu sepertinya sulit. Tapi biarlah kami semua punya kerinduan karena kami sayang dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Ester. Nah, anak-anak semuanya, bulan yang lalu kita sudah belajar tentang Ezra, Nehemia, dan Ester ini ada pada masa-masa yang berdekatan, hampir sama. Sewaktu bangsa Israel itu dibuang, ya, maka disebut sebagai masa pembuangan. Mereka dicerai-beraikan. Memang itu sengaja supaya mereka tidak bersama-sama. Sehingga banyak sekali bangsa Israel dengan 12 sukunya, semuanya berbeda-beda tempatnya. Nah, seperti yang sudah anak-anak ketahui, Ester itu seringnya kita kenal sebagai Ratu Ester.
Tapi tahukah engkau bahwa Esther itu nggak pertama langsung menjadi ratu. Dia itu adalah orang pembuangan awalnya. Dia tidak mengatakan kepada orang-orang bahwa dia itu adalah seorang Yahudi. Karena pada masa itu memang kalau itu dia adalah orang Yahudi, artinya orang Israel, maka itu seringkali akan terjadi sesuatu yang nggak enak dalam hidup mereka. Nah, kita akan mengenal Esther dari kisah Esther pasalnya yang kedua. Anak-anak mengikuti ya saat nanti Bundo membacakannya. Dimulai dari ayatnya yang kelima. Nanti saya akan sampaikan kisah dari Esther ini. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadassah, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia.
Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Amin. Anak-anak, berapa orang atau berapa karakter yang tersebut? Lumayan banyak ya, tapi utamanya adalah Ester. Ester sudah tidak punya papa, sudah tidak punya mama. Tetapi ada disebutkan bahwa orang tuanya yang sudah meninggal itu adalah Ahibail, yaitu saudara daripada omnya atau pamannya si Ester ini. Siapakah dia? Mordekai. Mordekai adalah yang paman, sekarang mirip atau sama menjadi orang tua bagi Hadasa. Siapa Hadasa itu? Hadasa itu ya Ester. Hadasa adalah nama aslinya Ester. Hadasa adalah bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, bangsa Israel. Tapi sewaktu dalam pembuangan, banyaknya semua orang yang dibuang, ya anak-anak ya, contohnya dari Jogja, kemudian dibuang ke kota atau ke negara yang lain. Di sana namanya itu diganti. Kenapa sih? Supaya dia lupa dari mana asal-usulnya. Maka anak-anak masih ingat 2 bulan yang lalu kita belajar tentang asal-usul, tentang silsilah. Penting sekali untuk kita itu mengenal dari mana kita. Maka firman Tuhan mencatat, sekalipun kita seringnya kenalnya Ester, sekarang engkau menjadi tahu siapakah nama asli daripada Ester sebelum dia diganti namanya, yaitu Hadasa. Hadasa ini adalah ponakan, punya om namanya Mordekai. Sewaktu mereka dibuang, papa mamanya Hadasa sudah mati, maka omnya mengangkat dia, mengasuhnya dia seperti anaknya. Ester dikatakan dia itu elok perawakannya, cantik parasnya. Tetapi bukan itu yang penting. Tadi kita sudah mendengar dari firman Tuhan. Sewaktu ada kejadian di mana Ratu Wasti digantikan, maka raja itu mau mencari pengganti ratu baru. Dari seluruh negeri dikumpulkan perempuan yang cantik parasnya. Karena Ester juga cantik, maka Ester tidak mau atau nggak ada pilihan. Raja sudah memerintahkan semua yang cantik harus dibawa masuk ke dalam istana raja untuk dipersiapkan siapa yang nanti akan menggantikan Ratu Wasti, supaya mereka itu menjadi ratu yang baru. Anak-anak, banyak sekali, bukan hanya 10, bukan hanya 11, mungkin bisa ratus-ratusan perempuan-perempuan yang cantik sekali. Bangsa mereka juga berbeda-beda. Ester adalah Yahudi, mungkin ada gadis lain yang juga itu orang yang dari bangsa yang lain. Cantiknya beda-beda. Mungkin seperti kita lihat, wah rambutnya ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat. Hanya yang cantik yang nanti mau dipilih oleh raja. Jadi kalau hanya cantik saja, wah semua punya. Apa yang membedakan? Yaitu karakter. Apa sih karakter itu? Sesuatu yang awalnya nggak kelihatan, tapi kalau sudah ngomong, kalau sudah bersikap, sudah berdiri, cara dia makan, cara dia menjawab,
cara dia bicara, sopan santunnya, begitu itu terlihat, kecantikan itu sudah nggak bisa menang daripada karakter. Maka yang kita dengar tadi daripada firman Tuhan, 3 kali disebutkan. Kalau lebih dari 1 kali disebutkan di dalam Alkitab, kita sudah belajar. Artinya itu penting. Nah, Esther waktu dibawa masuk, ya ada orang yang mengurus. Ya 1 tahun loh anak-anak, 12 bulan disiapkan. Nanti tahun depan kamu sudah ada jadwalnya, gilirannya sudah dapat ketemu dengan raja. Terus bagaimana? Mulai diwangiin, ya, mandi bunga mawar, minyak mur, semuanya. Sampai-sampai anak-anak, kalau sudah biasa pun baunya itu harum. Karena untuk raja. Bagaimana dengan engkau? Engkau tahu kan Tuhanmu juga adalah raja? Maka saat engkau datang kepada Tuhan, kita belajar. Kita ke gereja, kita tampil yang rapi, mandi yang bersih. Kenapa? Karena mau datang ketemu dengan raja. Ada anak-anak yang datang ke gereja nggak mandi. Hayo bertobat loh ya. Karena Tuhan itu juga adalah raja, pencipta daripada alam semesta. Demikianlah juga kita sudah tahu bahwa untuk menghadap raja dunia aja manusia, bukan Tuhan loh. Raja Ahasiweros itu orang harus sampai dipastikan dia itu harum. Hadasa cantik, Esther cantik, tapi banyak orang cantik yang lainnya. Tapi Esther, setiap kali ketemu orang lihat Esther jadi sayang anak-anak. Because Esther has a lovable spirit. Apa itu? Roh yang manis, roh yang sweet. Kenapa? Dia itu nggak modelnya kalau ditanya, kamu kan mau giliran ketemu raja, mau apa? Biasanya yang lain, mumpung dapat gratis ini. Ya, aku mau baju. Berapa? Aku mau 10. Loh, ketemu raja cuman pakai cuman 3 loh. Gak apa-apa. Tapi karena boleh minta ya dikasih. Tapi orang yang memberi sudah langsung tahu. Aduh, ini orang kalau sudah mintanya berlebih. Karena sudah mau menghadap raja, sombong. Saat nanti ada ketemu sama yang lainnya, kamu dapat giliran ya mau ketemu raja? Iya. Sombong anak-anak. Kamu kayak gitu enggak? Kalau kita ini sekalipun pintar, sekalipun cantik, sekalipun hebat, tapi kita punya itu roh yang manis, maka kemanapun engkau pergi, orang itu akan sayang kepadamu. Seperti Esther. Esther saat ditanya, mau apa? Biasanya yang lain langsung minta. Anting minta, kalung minta, gelang minta, cincin banyak. Esther enggak. Firman Tuhan mencatat, Esther tidak mengkehendaki apapun selain yang memang dianjurkan oleh mentornya, gurunya, Hegai. Hegai bilang, kulitmu itu ya kelihatan putih tapi tidak terlalu putih. Kamu bagusnya pakai warna ini. Esther tidak ngomong, enggak aku sukanya warna yang lain. Enggak anak-anak. Dia patuh, dia menurut, dia dengar-dengaran. Sebagai anak Tuhan, kalau kemanapun engkau pergi, engkau mau disayang, dikasihi oleh Tuhan dan oleh manusia, milikilah sweet spirit, lovable spirit. Demikianlah dengan Esther. Maka kisahnya kelihatannya cepat. Tahu-tahu waktu Esther masuk ketemu dengan raja, raja pun jatuh sayang dengan Esther. Dan raja tidak minta ketemu perempuan yang lain lagi. Raja sudah tahu,
bahwa mungkin ada yang lebih cantik, tapi kalau karakter ini yang terbaik, maka Ester langsung ditetapkan sebagai ratu yang baru. Anak-anak, di luar sana banyak yang pintar, di luar sana banyak yang cantik, di luar sana banyak yang ganteng, di luar sana banyak yang kaya. Tapi apa yang gak banyak? Karakter yang dari Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, seperti saya terus mengajarkan kepada Obaja. Obaja harus terus diajar, dibawa pergi kemana-mana. Orang itu ngomong apa? Aduh, ini Obaja gak bisa diem. Belum disuruh pegang, sudah pegang. Belum disuruh boleh, sudah ngambil. Itu gak baik. Sebagai anak Tuhan, milikilah spirit yang lovable, gampang disayang orang. Maka saat engkau pergi kemanapun, duduk dengan tenang, tegakkan badannya, ya, enggak sibuk sana sini, ya kan, enggak pengennya nakal terus, no. Tapi biarlah setiap engkau anak-anak Eroki kemanapun kau pergi, saat orang bilang, aduh, Kiki itu loh anaknya baik sekali, yang lain itu udah mulai nggak memperhatikan, tapi Kiki enggak. Bermain saat waktunya bermain, belajar saat waktunya belajar, makan saat waktunya makan, mendengar saat waktunya mendengar, menjawab saat waktunya menjawab. Semua ada waktunya. Demikianlah seperti Ester, yang awalnya dia bukan siapa-siapa, dia hanya salah satu daripada perempuan cantik lainnya. Wajahnya enggak lebih cantik daripada yang lain, tapi karakternya, tapi rohnya, ada Tuhan di dalamnya, maka dia diberkati. Amin. Pedang roh pada minggu ini adalah terambil dari Ester pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan ya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Amin. Sebenarnya ya bisa aja pedang rohnya 15B, tapi Bundo menetapkan 15 menjadi pedang roh. Karena dari ayat 15 anak-anak jadi tahu asal-usul daripada Ester. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita udah mendengarkan firman Tuhan nih ya Kak. Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini, mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Kita surga bergema. Bangsa
Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita berpisah satu sama lain, pulang kembali ya, menjalankan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun kita berada, mari kita akan berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bangkit berdiri semuanya dimanapun engkau berada, yang di gereja maupun yang di rumah. Angkat kedua tanganmu, tundukkan kepalamu, atau arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mendapatkan kasih dan sayang daripada Tuhan dan manusia. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim, indah dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday! Oke, kita udah selesai nih ibadah di pagi hari ini. Kiranya semua dengan firman Tuhan yang dikasih, kita semua menjadi rema dalam hidup kita dan kita semua bertumbuh di dalam. Oke. Semua bersuka cita, amin. Amin. Selamat hari Minggu.